Kami tuntut Ricky dihantar pulang dengan kadar segera. Hashtag ramai-ramai hashtag usir Ricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini udah tanggal udah tanggal 30 ya. Ini malam 31, esok tuh hari ulang tahun untuk Malaysia. Selamat hari ulang tahun Dirgahayu Kerajaan Malaysia yang ke-67 di 2024 ini. Mudah-mudahan Malaysia dan Indonesia ini semakin erat, hubungannya semakin erat, damai. Indonesia dan Malaysia semakin berkembang maju di Asia Tenggara ini, utamanya di rantau Asia ini. Mudah-mudahan sama-sama semakin maju, semakin sukses, semakin berjaya ke depan, menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lainnya. Oke teman-teman, kebetulan nih ada beberapa video sebenarnya yang pengen gue reaction. Ini berkaitan dengan yang sempat gue bahas juga di pertemuan. Kan ada pertemuan tuh antara sebagian orang-orang Malaysia itu bertemu dengan cerita Ricky gitu. Cerita Ricky mengklarifikasi gitu, ada klarifikasi di sana. Ternyata netizen dari orang-orang Malaysia itu banyak yang menginginkan cerita Ricky itu untuk dihantar pulang gitu. Jadi belum puas dengan permintaan maaf cerita Ricky itu gitu. Karena mungkin di video-video cerita Ricky itu mungkin terlalu menyakitkan untuk masyarakat Malaysia gitu. Nah, seperti apa videonya? Ini dia guys. Hashtag ramai-ramai hashtag usir Ricky. Kita hashtag ramai-ramai di sini usir Ricky. Dan apa yang dibagi tahu tadi betul lah. Sebenarnya Ricky ini menjadi satu ikon bagi pendatang haram rakyat negara jiran, terutamanya Indonesia. Sebab apa saya bagi tahu dia menjadi ikon kepada pendatang haram? Apa yang dihujah oleh Ricky mengenai warga-warga Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ini sama saja seperti mana pendatang haram ini berhujah. Sebagai contoh, Ricky ini bagi tahu bahawa semua bangunan-bangunan yang ada dalam negara kita ini dibina oleh warga-warga asing. Kita tidak nafikan memang oleh warga-warga asing yang diberikan kebenaran dan permit oleh kerajaan. Ini adalah kebenaran. Dan kita bercakap tentang pendatang haram, tetapi Ricky ini membawa satu naratif bahawa pendatang haram juga ada hak di dalam negara kita kerana mereka memajukan negara Malaysia. Inilah pendatang-pendatang haram ini mengambil Ricky punya pandangan pemikiran sebagai tempat rujuk untuk mereka melawan kembali rakyat-rakyat Malaysia yang ada yang mereka ada dalam negara ini. Ini amat bahaya. Sebab itu kita minta kedutaan Indonesia, manusia yang bernama Ricky ini lebih baik hantar saja pulang kerana beliau telah mencetuskan satu fenomena yang tidak sihat antara kedutaan Republik Besar Indonesia dengan rakyat Malaysia. Kenapa Ricky ini terlampau galak untuk nak menyentuh isu-isu melibatkan pendatang haram? Kenapa Ricky ini beliau ini terlampau teruja untuk nak mempertikaikan tindakan-tindakan penguat kuasa kerajaan negara kita ke atas warga asing yang tidak ada dokumen? Ini yang kita nak bagi tahu. Ricky ini bekerja dengan kedutaan Indonesia kah ataupun bekerja dengan kerajaan Malaysia? Kalau beliau bekerja dengan kedutaan besar Indonesia, beliau perlu menjaga negara mereka.
bukan Betul. membuat satu tuduhan dan kritikan terhadap negara kita. Ini amat bahaya dan sepatutnya gelombang ini terus dibesarkan untuk segera usir Ricky. Selagi mana Ricky ini tidak diusir pulang, selagi itulah. Sebenarnya video ini panjang banget video ini. Namun gue ambil yang sedikit aja. Yang penting di situ ada pandangannya kenapa cerita Ricky ini harus diusir gitu. Jadi anggapannya dari teman-teman, dari sahabat saudara orang-orang Malaysia itu menganggapnya Ricky ini banyaknya konten-konten narasi-narasi yang dibangunnya itu seakan-akan memperbolehkan orang Indonesia, khususnya Pati, pendatang haram gitu yang datang ke Malaysia ini, seakan-akan memperbolehkan lah gitu. Ya gini, kita bahas satu persatu. Kalau berbicara kemanusiaannya, ya manusia dimanapun berhak cari nafkah sebagai manusia. Itu gue setuju dengan itu. Tetapi perlu diingat, di setiap negara itu punya aturan atau perundang-undangan yang harus dipatuhi. Contohnya ya juga pun di Malaysia. Malaysia ini punya undang-undang yang harus dipatuhi, di mana kenapa orang-orang yang tanpa dokumen itu disebutnya pendatang haram, karena mereka menganggapnya itu datang ke sini secara tidak syah gitu. Tidak syah, tidak dengan secara dokumen. Maka mereka ini orang-orang Malaysia itu menyebutnya dengan pendatang haram. Seperti itu guys. Jadi bisa disebut juga Pati gitu. Ya seperti itulah kira-kira gitu. Iya gue setuju kalau gue pernah nonton juga di videonya cerita Ricky itu kalau pendatang haram ini juga punya hak untuk mencari nafkah di Malaysia. Sebagai manusia, iya gue setuju. Sebagai manusia dimanapun mau cari nafkah itu berhak, itu punya hak. Tetapi perlu diketahui kan setiap negara itu ada undang-undang yang harus dipatuhi. Gitu kan. Oke, itu selesai yang di situ. Ternyata bukan hanya sampai di sini aja guys. Ternyata permintaan maaf yang ketika pertemuan itu nggak mengefek ya, untuk menyurutkan teman-teman orang-orang Malaysia itu untuk mengusir Ricky. Ternyata masih banyak di komentar, bahkan di video-videoku tuh banyak sekali ketika aku tuh ngebahas tentang cerita Ricky. Banyak sekali yang membuat hashtag usir Ricky, yang membuat komentar untuk segera usir Ricky, itu banyak sekali gitu. Ini gua ada video yang dimana teman gua tuh membuat membuat video memperlihatkan komentar-komentar dari teman-teman Malaysia. Ini dia videonya guys. Kami tuntut Ricky dihantar pulang dengan kadar segera, karena terus-menerus menghina netizen juga negara Malaysia yang kami cintai. Bumi Malaysia tidak sudi menerima Ricky ini lagi, harap dihantar pulang dengan segera. Tiada maaf bagi mereka warga asing yang menghina Malaysia. Tukarkan saja dia ke Bangladesh. Pokoknya kami mau Ricky keluar dengan kadar segera. Kok ke Bangladesh sih? Kenapa pula ditukar ke Bangladesh? Kenapa nggak ke Rohingya? Ini gitu? Yang aku gak suka. Sepatutnya tiada maaf bagimu dan tetap halau biar jadi pengajaran pada yang berkepentingan di sini agar tidak mencampuri urusan hal ehwal negara lain. Oke. Kurang lebih komen-komen yang ada itu senada dengan komen-komen seperti ini, tidak memaafkan dan minta dipulangkan seperti ini. Ya Anda boleh baca-baca sendiri komen-komen di konten saya sebelumnya yang membahas soal perjumpaan Ricky dengan warga Malaysia. Iya, di kontenku juga banyak sih orang-orang Malaysia, komentar-komentar dari orang-orang Malaysia itu yang senada dengan ucapan yang dibaca oleh kawan ini gitu. Juga banyak sekali di komentar-komentar. Kebetulan kalau di TikTok gue nggak seberapa aktif karena ya nggak sempet lah guys untuk membuat video TikTok gitu. Jadi nggak aktif lah kalau di TikTok gitu. Jadi aktifnya itu di sosial media, di YouTube gitu. Disitulah banyak komentar-komentar juga senada dengan video yang tadi yang kita tonton itu, sama juga seperti itu gitu. Ya mungkin orang-orang sini sudah
sakit hati lah gitu dengan perkataan dan statement atau narasi yang dibuat oleh cerita Ricky ini. Jadi ya biasa, tapi gue yakin mereka akan memaafkan bukan berarti apa ya, Ricky itu harus ada di sini gitu. Jadi intinya mereka memaafkan, tetapi dengan apa ya, catatan Ricky harus pulang ke Indonesia gitulah, agak-agaknya gitu guys. Gue yakin orang Malaysia ini pemaaf, orang Malaysia ini cinta damai. Itulah kenapa mereka tidak mau ada orang yang mau mengadu domba mereka dengan para TKI. Seperti itu guys, kira-kira. Mudah-mudahan permasalahan ini cepat terselesaikan. Tidak ada lagi orang-orang yang seperti ini membuat narasi-narasi sehingga membangun narasi-narasi menyesatkan yang membuat orang lain menjadi berpikiran bahwa pendatang haram itu nggak apa-apa kerja di Malaysia. Seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan nggak ada lagi narasi-narasi seperti itu dimanapun pendatang haram, di negara manapun tidak patuh dengan undang-undang, manusia manapun, manusia siapapun nggak patuh dengan undang negara yang ditinggalinya, maka dia harus diusir. Sama juga di Indonesia pun sama, pasti diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.